Hai semua, kembali lagi bersama gue Ans di pembahasan channel anime Isekai wa Smartphone. Sebelum itu, gue mau minta maaf dulu karena minggu lalu gue itu nggak ada update sama sekali. Sebenarnya minggu kemarin itu gue itu ada buat video tentang breakdown episode 1 season 2-nya. Tapi menurut gue videonya itu kurang bagus. Setelah memikirkan keras apakah harus gue up atau enggak, dan akhirnya gue pun memutuskan untuk buat ulang lagi atau enggak nge-upnya. Tapi karena ya udah kelewatan 1 minggu, jadi gue pun fokus untuk ke pembahasannya dulu seperti biasa. Untuk breakdownnya gue itu akan buat atau bahas sekalian ke episode 2-nya. Jadi ya gue mohon maaf karena minggu lalu itu gue gak ada up sama sekali. Dan untuk breakdownnya semoga cepat selesainya. Oke, cukup untuk pemberitahuannya. Kita gak usah basa-basi aja. Mari kita menuju ke inti videonya. Dan kalau kalian belum nonton video pembahasan gue sebelumnya, kalian bisa tonton terlebih dahulu. Oke, let's go. Peperangan melawan segerombolan monster kristal di dataran Isrem Kekaisaran Regulus pun dimulai. Tua langsung menyambut kedatangan mereka dengan tembakan beruntun Grimgerde milik Lin. Seluruh monster kristal di barisan depan pun langsung pada hancur hingga berkeping-keping karena terkena tembakan dari Grimgerde. Melihat betapa rapuhnya mereka, Lin pun mulai mengejek mereka. Lin lalu membuka bagian dada Grimgerde-nya dan menembakkan sepasang gatling gun lainnya ke mereka. Setelah menembakkan rentetan peluru, Grimgerde pun memasuki masa pendinginan untuk mencegah terjadinya overheat. Di saat yang bersamaan, beberapa kavalier pun mulai maju dan mereka langsung menghancurkan sisa-sisa core para monster kristal yang tidak hancur sehabis terkena serangan rentetan tembakan dari Grimgerde tadi. Ini adalah kekurangan dari Grimgerde Lin. Walaupun Grimgerde-nya Lin ini memiliki daya penghancur yang tinggi, tapi Grimgerde ini memiliki 3 kekurangan juga. Ini sebenarnya sudah pernah dibahas sebelumnya, tapi karena di chapter ini dibahas lagi, jadi mari kita bahas juga. Pertama, yaitu rekan-rekannya tidak bisa ikut bertarung saat Grimgerde ini menyerang. Karena seperti sudah dijelaskan tadi, kalau mereka itu ikutan juga, mereka itu pasti akan ikut juga kena tembakan dari Grimgerde yang membabi buta itu. Kedua, tembakan itu tuh bisa saja tidak mengenai core monster kristal seperti tadi. Ada sisa-sisa yang tidak kena. Ini bisa terjadi jika Grimgerde itu menembakkan ke banyak monster kristal atau target ke segala arah. Karena ada beberapa momen di mana monster kristal itu akan menumpuk di beberapa tempat. Sehingga mereka itu bisa menyembunyikan core mereka ke mayat-mayat di depannya itu. Namun ini tuh tidak jadi masalah jika Grimgerde itu memfokuskan tembakannya hanya ke satu titik saja. Yang ketiga atau yang terakhir adalah Grimgerde tidak bisa terus-menerus menembak dalam waktu yang lama. Sebab tubuh Grimgerde ini tidak bisa menahan efek recoil dan temperatur yang tercipta akibat tembakan secara terus-menerus. Memang walaupun Grimgerde ini memiliki fungsi yang dimana Grimgerde itu bisa diperbaiki secara otomatis, ditambah bahan untuk membuatnya itu adalah dari material monster kristal, tapi tetap saja Grimgerde itu masih tidak bisa bertahan dari temperatur yang tercipta akibat terus-menerus menembak. Jadi dalam beberapa waktu setelah menembak itu, Grimgerde itu diharuskan untuk memasuki masa pendinginan. Karena alasan ini, Grimgerde itu perlu bantuan atau support yang bisa menutupi kelemahannya ini. Apalagi pas Grimgerde itu memasuki masa pendinginan seperti saat ini. Dan pintarnya lagi, para monster kristal itu tahu akan hal itu. Jadi mereka pun langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba menyerang Grimgerde. Terutama untuk para monster kristal tipe terbang. Mereka itu langsung terbang mendekati Grimgerde dan mencoba menyerangnya. Tapi mereka tiba-tiba tertembak dari suatu tempat dan membuat mereka itu terjatuh ke tanah. Dan yang menembak mereka semua itu ternyata adalah Lindsay dengan Hellwing-nya yang dalam bentuk pesawat. Lindsay dengan Hellwing-nya terbang sambil menembaki jatuh para monster kristal yang mencoba mendekati Grimgerde Lin. Sekarang Lindsay itu sudah mampu menggunakan kemampuan Hellwing-nya dengan sangat baik. Sambil terbang di atas medan pertempuran, Lindsay itu memberikan bantuan ke beberapa tempat seperti yang dia lakukan barusan. Bersama dengan itu di arah dataran, Lu pun mulai berlari di medan peperangan menggunakan mobilitas dragonnya. Sambil memegang sepasang kodachi di kedua tangan dragonnya, dia mulai menghabisi musuh-musuhnya yang dia lewati. Selain di garis depan, pertempuran di baris belakang pun juga telah dimulai. Lindsay dan pasukannya lainnya pun mulai berbalik arah ke baris belakang untuk membantu. Dan bersama dengan pergerakan Lindsay itu, Su dengan Ortilandi Overlord-nya yang sudah berada di baris belakang, Su pun mulai membuat dinding pelindung yang terbuat dari cahaya menggunakan tangan kiri Ortilandi Overlord-nya. Dan pelindung itu diberi nama Stardust Cell. Dinding pelindung yang dibuat Ortilandi Overlord itu dengan sempurna berhasil menepis laser yang ditembakkan oleh monster kristal berbentuk ikan koi terbang. Kemudian Su menembakkan tangan kanan Ortilandi Overlord-nya dengan kecepatan penuh. Yang di sini serangan itu diberi nama Cannon Knuckle Spiral.
Tangan kanan Ortian di Overlord yang telah ditembakkan itu pun kemudian mulai berputar cepat layaknya seperti peluru. Ini adalah fungsi terbaru yang diaplikasikan di serangan Ortian di Overlord ini. Dan ini nih kali pertamanya Toya itu melihat serangan ini. Serangan itu pun mampu berhasil menghancurkan monster kristal ikan koi terbang tadi yang sebelumnya menyerang. Setelah berhasil menghancurkannya, tangan kanan Ortian di Overlord itu pun kembali lagi ke Ortian di Overlord. Alasan Su berada di garis belakang karena itu tuh adalah perintah dari Toya. Toya meminta Su untuk fokus pada pertahanan di markas pusat atau garis belakang. Karena Ortian di Overlord memang dibuat untuk jadi tank. Makanya Ortian di Overlord itu memiliki kemampuan bertahan yang kuat. Namun alasan lainnya Toya menetapkan Su itu di garis belakang adalah ya karena Toya itu nggak mau mengirim Su yang paling muda ke garis depan. Kemudian Toya pun terbang menggunakan fly menuju ke pasukan yang terlihat sedang terdesak. Sampainya Toya itu di pasukan itu di divisi kelima, melalui HP-nya Toya pun memberikan perintah ke mereka. Divisi kelima ini adalah divisi yang isinya itu adalah para ksatria baru. Mereka masih belum terbiasa dengan pertarungan satu lawan banyak. Jadi Toya harus membimbing mereka agar mereka itu bisa saling membantu. Dan agar mereka itu bisa jadi lebih memperhatikan sekeliling mereka. Supaya mereka itu tidak terperangkap lagi seperti yang sedang terjadi sekarang. Toya juga membantu mereka agar mereka itu bisa keluar dari perangkap itu. Dengan mengunci pergerakan monster kristal menggunakan Seared Icebind. Begitu semua monster kristal yang mengepung mereka itu tidak bisa bergerak lagi karena sihirnya Toya, mereka pun mulai menghancurkan core para monster kristal itu. Dirasa kondisi sudah membaik atau aman, tiba-tiba sebuah frame gear berwarna merah, ungu, dan jingga pun datang dari arah markas pusat, mendekati Toya. Mereka adalah Gerhilde milik LC, Sweet Light milik Yae, dan Shekrun milik Hilda. Mereka bertiga pun meminta maaf gitu pada Toya karena telat datang. Ini wajar karena mereka itu sebenarnya sedang beristirahat di istana. Jadi Toya pun mewajarkan keterlambatan mereka. Lalu mereka pun mulai masuk ke medan pertempuran. Dengan Yae bersama dengan Sweet Light-nya yang memimpin. Mereka pun membantai monster kristal satu persatu. Hingga mereka pun akhirnya berada di garis depan. Kemudian dari markas pusat, Tsubaki memberitahu kabar mengenai distorsi besar yang terletak 1 km di depan markas pusat ke Toya. Dan dari distorsi itu, Tsubaki memperkirakan kalau kelas atas akan muncul dari sana. Setelah mendengar kabar itu dari Tsubaki, Toya dengan segera menyuruh Tsubaki untuk memberitahu setiap divisi menjauh dari titik di mana monster kristal kelas atas itu akan muncul. Tsubaki pun menuruti perintah Toya dan langsung melaksanakannya. Lalu Toya mempersiapkan Seared Meteor Zapper-nya dengan mengeluarkan sebuah bintang dari storage-nya yang terbuat dari material monster kristal untuk digunakan sebagai meteornya. Jadi nanti Toya itu akan menyerang kelas atas itu menggunakan Meteor Zapper begitu dia itu muncul. Tapi Toya nggak yakin apakah hanya dengan ini saja itu tuh sudah cukup untuk menghancurkan core kelas atas itu nanti. Maka dari itu rencananya nanti setelah Toya menyerang kelas atas itu menggunakan Meteor Zapper-nya, seluruh pasukan lainnya itu akan langsung menyerangnya dengan kekuatan penuh. Toya lalu meningkatkan pandangannya menggunakan long sights-nya untuk memastikan retakan di udara yang mengidentifikasi titik kelas atas akan muncul. Dan dari sana terlihatlah sebuah celah yang mulai menyebar seperti retakan dari gelas gitu. Kemudian terbentuklah sebuah dimensi besar dari celah atau retakan itu. Dan dari celah dimensi itu muncullah monster kristal kelas atas. Dia berteriak ke langit membuat suaranya itu bergema di tanah. Dengan tubuhnya yang bercahaya. Di punggungnya terdapat lekukan bulat sempurna. Lalu dia itu memiliki 6 kaki pendek yang gemuk. Dia juga memiliki ekor panjang dengan banyak duri dan bergoyang-goyang layaknya seperti ular. Kepalanya menjulur dari tubuhnya itu yang terlihat seperti tempurung. Kelas atas kali ini memiliki bentuk seperti kura-kura besar. Namun dengan 6 kaki dan pisau tajam yang menyerupai gergaji di pinggir tempurungnya. Jumlah core-nya itu hanya ada 1 yang memancarkan sinar berwarna oranye yang terletak di dalam tempurungnya. Ukurannya sangat besar tapi Toya berterima kasih karena dengan bentuknya itu Toya jadi bisa lebih mudah untuk membidiknya. Dengan cepat Toya pun langsung mengeluarkan Meteor Zapper-nya ke kura-kura itu. Dari atas kura-kura itu muncullah sejumlah gate yang kemudian menjatuhkan meteor atau bintang. Dengan berat yang sudah ditingkatkan dengan efek gravity. Tapi di saat Toya itu berpikir kalau kura-kura itu pasti akan mengalami kerusakan akibat Meteor Zapper-nya, kura-kura itu ternyata berhasil menghindari serangan Toya dengan bersembunyi memasukkan kepala, kaki, dan ekornya ke dalam tempurungnya. Yang hasilnya Meteor Zapper Toya itu berhasil terpental oleh lekukan mulus tempurung kura-kura itu dan membuat Meteor Toya itu malah tergelincir ke tanah. Dengan ini Toya pun menyimpulkan kalau kura-kura ini adalah monster kristal kelas atas tipe bertahan. Saat Toya sedang tercengang karena pertahanan kura-kura itu yang kuat, kura-kura itu pun tiba-tiba mengeluarkan ekor panjangnya dan kemudian menembakkan duri-duri di ekornya itu
ke segala arah layaknya seperti misil. Kemudian duri-duri itu hancur atau pecah dan menghasilkan ratusan panah kristal yang menyebar layaknya seperti bom curah. Toya pun dengan segera langsung menyuruh semuanya itu untuk menghindar. Dan untungnya karena sebelumnya Toya itu sudah menyuruh pasukannya itu untuk mundur sebelum Toya itu melakukan meteor zapper, jadi kerusakan yang diakibatkan serangan kura-kura tadi itu tidak seberapa. Namun meskipun begitu ada beberapa frame gear yang berubah warna, yang menandakan kalau pilot di dalamnya itu telah dipindahkan secara paksa menggunakan sihir pemindahan karena keadaan sang pilot yang darurat. Kemudian Elsie pun maju ke kaki kura-kura itu dan memusatkan seluruh tenaga ke pil bunkernya yang ada di tangan kanannya, lalu menembakkannya ke tengah-tengah salah satu kaki kura-kura itu. Meskipun serangan pertama Elsie ini tidak langsung menghancurkan kaki kura-kura itu, tapi begitu Elsie menyerangnya lagi, kaki kura-kura itu pun akhirnya hancur. Namun walaupun salah satu kakinya itu sudah hancur, kura-kura itu masih belum kehilangan keseimbangannya. Sebenarnya Toya itu bisa saja langsung menjatuhkannya dengan slip. Tapi karena Elsie masih dekat dengan kura-kura itu, jadi Toya tidak bisa melakukannya karena Toya takut Elsie akan kejatuhan kura-kura itu. Akan tapi tanpa Toya melakukan hal itu, kura-kura itu berhasil dijatuhkan sama Hilda dan Yae yang ikut menghancurkan kaki lainnya dari sisi yang sama begitu Elsie itu mundur. Kura-kura itu pun terjatuh karena kehilangan 3 kakinya. Untungnya Yae dan Hilda yang berada dekat dengan kura-kura itu berhasil menghindari kura-kura itu sebelum kura-kura itu terjatuh. Tapi walaupun kura-kura itu sudah tidak bisa bergerak lagi, kura-kura itu mulai membuka mulutnya lebar-lebar dan mulai mengumpulkan bola cahaya untuk ditembakkan ke pasukannya Toya. Lin pun mencoba menghentikan kura-kura itu dengan menembaknya menggunakan Grimgirde-nya. Tapi peluru Gatling dan Grimgirde milik Lin terpental karena mengenai tempurung kura-kura itu. Lalu Su dari arah markas pun mengeluarkan tinju roketnya yang bernama Cannon Knuckle Spiral tadi dan berhasil menghancurkan kepala kura-kura itu hingga berkeping-keping. Karena kepalanya sudah hancur, bola cahaya yang dikumpulkan kura-kura itu pun juga ikut menghilang. Namun dengan segera kepala dan kakinya itu mulai beregenerasi. Toya langsung berpikir gitu dengan cepat apa yang harus Toya lakukan untuk menghancurkan core kura-kura itu sebelum kura-kura itu pulih sepenuhnya. Dan di saat Toya kebingungan, tiba-tiba Toya pun mendapatkan panggilan dari Profesor Regina Babylon. Di sini Profesor Regina Babylon memberikan saran ke Toya untuk menggunakan senjata rahasia buatan Rosetta. Tapi Toya itu masih ragu untuk memakai alat itu, sebab alat itu memakai banyak kekuatan sihir. Dan Profesor Regina Babylon juga mengakui kalau alat itu memang memakai banyak sekali kekuatan sihir. Bahkan walaupun mereka meminjam kekuatan Lindsay dan Lin yang memiliki kekuatan sihir terbanyak di bawahnya Toya, dengan kekuatan sihir mereka itu, alat ini hanya bisa digunakan sekali saja. Namun Profesor Regina Babylon berhasil membujuk Toya untuk menggunakannya walaupun hanya sekali saja. Ditambah, dia itu juga telah mendapatkan izin atau persetujuan dari Lindsay dan Lin. Sebenarnya Toya itu tidak mau memakai alat ini sebelum mengetesnya. Tapi karena tidak ada waktu lagi, Toya pun memutuskan untuk menyetujui rencana ini. Alat atau senjata rahasia yang dibuat Rosetta itu adalah sebuah meriam sihir raksasa yang bernama Brionac. Ukuran meriam ini 3 kali lipat lebih besar daripada frame gear. Meriam ini dapat menembakkan peluru spesial yang sudah diperkuat dengan kekuatan sihir yang sangat banyak. Pelurunya pun juga sudah diatur agar saat ditembakkan peluru itu akan berputar menggunakan sihir putaran gitu, layaknya seperti peluru gitu, dengan tujuan untuk menambah daya penghancurnya. Tapi dikarenakan konsumsi kekuatan sihirnya yang sangat banyak, meriam Brionac ini membutuhkan waktu yang lama sebelum bisa ditembakkan. Selain itu meriam ini juga tidak bisa menembak secara terus-menerus, karena meriam ini sudah didesain sebagai senjata yang bisa menumbangkan satu musuh dalam satu tembakan saja. Setelah mendapatkan persetujuan dari Toya untuk menggunakan Brionac itu, Helwing, Lindsay, dan Grimgirde Lin pun mulai bersiap di posisi yang sudah disiapkan. Lalu Toya memindahkan Brionac ke depan mereka berdua dari sisi kiri dan kanan mereka. Kemudian sebuah jangkar yang mirip seperti kuku dari meriam itu pun mulai ditancapkan ke tanah yang bertujuan untuk menahannya. Lalu Lindsay dan Lin pun memegang Brionac itu dari sisi mereka masing-masing. Lalu Toya bertanya ke mereka berdua apakah mereka itu sudah siap. Mereka berdua pun menjawab sudah. Dan melalui aba-aba dari Toya, mereka pun mulai mengalirkan kekuatan sihir mereka ke Brionac itu. Lindsay mengalirkan kekuatan sihir beratribut api ke Brionac itu, sedangkan Lin mengalirkan kekuatan sihir beratribut angin ke dalam Brionac itu. Dan begitu mereka mulai mengisi Brionac itu menggunakan kekuatan sihir mereka itu, angka meteran yang dipasangkan pada sisi barel Brionac itu pun mulai terisi. Profesor Regina Babylon pun mulai menghitung tenaga yang sudah terisi ke Brionac. Sambil mendengarkan perhitungan dari Profesor Regina Babylon, Toya menoleh ke kura-kura itu yang ada di depan mereka. Sasaran Toya saat ini itu menggunakan Brionac adalah leher kura-kura itu yang mengarah ke core-nya.
Regenerasi kepala dan kaki kura-kura itu masih terus berlanjut sampai sekarang. Dan untungnya Brionac berhasil terisi sebelum regenerasinya itu selesai. Yang tanpa basa-basi, Toya pun langsung menyuruh Lin dan Lindsay untuk menembakkannya sekarang juga. Atas arahan dari Toya itu, Brionac pun ditembakkan ke leher kura-kura itu. Suara yang dihasilkan dari tembakan Brionac benar-benar sangat dahsyat. Sambil menembakkan api yang sangat besar, peluru Brionac pun berhasil meledakkan pangkalan ke leher kura-kura itu. Kemudian saat pelurunya itu meledak, bagian depan peluru Brionac itu yang berbentuk seperti sekrup mulai berputar cepat. Dan peluru ini pun Toya beri nama peluru bor. Karena pertahanan kura-kura ini tidak bisa menahan peluru bornya Brionac, peluru bor Brionac ini pun terus-menerus memaksa masuk ke dalam tubuh kura-kura itu. Hingga akhirnya peluru bor Brionac ini pun sampai ke kor kura-kura itu dan berhasil menghancurkan kor kura-kura itu berkeping-keping. Begitu berhasil menghancurkan kor kura-kura itu dari dalam, peluru bor Brionac itu pun masih terus berjalan hingga menembus ke ekornya. Karena kornya sudah hancur, seluruh tubuh kura-kura itu pun juga ikutan hancur berkeping-keping. Dengan begini, Toya dan lainnya pun berhasil mengalahkan monster kristal kelas atas kura-kura. Uap putih pun mulai muncul dari Brionac yang menandakan kalau Brionac telah memasuki mode pendingin sama seperti Grimgirde. Sedangkan Hellwing dan Grimgirde langsung berlutut dan berhenti bergerak. Toya pun menanyakan keadaan mereka berdua, Lindsay dan Lin. Dan mereka pun menjawab baik-baik saja. Hanya saja Lin itu mengatakan kalau tembakan Brionac ini sangatlah buruk. Semua kekuatan sihirnya itu langsung habis, walaupun hanya satu kali tembakan saja. Lin sampai merasa mustahil bagi dirinya itu untuk melakukannya sekali lagi. Dan pun mulai berasumsi gitu, kalau saja meriam Brionac ini bisa diaktifkan dengan kekuatan sihir 3 orang, maka mereka itu pasti bisa untuk meminimalisir pengonsumsian kekuatan sihir Brionac itu, agar Lin atau Lindsay itu tidak langsung kehabisan sihir seperti saat ini. Dan untuk kandidat yang cocok untuk menjadi personil ketiga menurut Toya itu antara Yumina dan Sakura. Karena kelas atas sudah berhasil ditaklukkan atau dikalahkan, Toya pun mengubah rencananya menjadi rencana pembersihan. Para frame gear dari berbagai negara pun mulai menghabisi monster kristal yang tersisa mengikuti arahan dari Toya. Dan saat itu akhirnya bisa berpikir kalau dia itu sudah bisa bernafas lega, monster kristal yang ada di sekitarnya pun tiba-tiba berhenti bergerak itu. Toya pun bertanya apa yang sedang terjadi. Lindsay yang menyadari apa yang sedang terjadi pun menyuruh Toya untuk melihat ke atas langit. Dan dari atas langit yang Lindsay tunjukkan itu, sebuah retakan pun terdengar. Kemudian langit itu terbelah dan membuat sebuah lubang besar yang bahkan lebih besar daripada dibuat oleh kura-kura tadi. Dia pun langsung memprediksi kalau yang akan keluar dari sana itu adalah kelas penguasa. Dan benar saja dari retakan itu keluarlah kelas penguasa yang kemudian dia turun dan mendarat ke tanah secara perlahan. Ini adalah kelas penguasa keempat yang pernah Toya temui selama ini. Pertama tentu adalah Nie, kelas penguasa perempuan yang dibawa kabur oleh Anne sebelum Toya dan Nie itu dapat duel. Kedua adalah Gira, kelas penguasa laki-laki yang Toya temukan di kerajaan iblis Zunasu yang maniak dengan bertarung. Dan ketiga adalah Rize, kelas penguasa perempuan temannya Anne yang hanya ingin menjadi penonton saja. Kelas penguasa yang berada di depan Toya saat ini itu atau kelas penguasa keempat yang Toya temukan sekarang ini memiliki wajah yang rupawan, berbeda seperti yang lainnya. Tapi jika dilihat dari postur tubuhnya, dia itu seperti berjenis kelamin laki-laki. Lalu Toya pun jadi penasaran, apa gunanya bagi dirinya untuk membedakan jenis kelamin antara kelas penguasa itu. Kemudian setelah kelas penguasa itu turun ke tanah, Toya pun langsung mendekatinya. Toya tidak bisa melihat perubahan mimik wajah dari dirinya, walaupun dia itu saat ini sedang menatap ke Toya. Lalu dia dengan gerakan pelan gitu, dia menunjuk ke arah Toya. Dan jari yang menunjuk ke arah Toya itu tiba-tiba memanjang seakan-akan ingin menusuk Toya. Secara refleks, Toya pun menebas serangan dadakan itu menggunakan Brunhild plus kekuatan surgawinya. Begitu jarinya berhasil dihancurkan oleh Toya, Toya pun akhirnya dapat melihatnya terkejut walaupun hanya sedikit. Tapi meskipun jarinya itu sudah hancur, dengan cepat jarinya itu pun langsung terregenerasi. Melihat Toya itu berhasil menghancurkan jarinya itu, kelas penguasa keempat ini pun langsung tahu dan menyimpulkan kalau Toya itu adalah rekannya Anne. Kelas penguasa keempat ini mampu berbicara menggunakan bahasa di dunia baru. Dan selain itu, dia itu juga tahu namanya Toya dari temannya yaitu Gira. Mendengar nama Gira, Toya pun jadi kesal gitu, mengingat kelas penguasa yang maniak bertarung itu. Lalu kelas penguasa keempat ini menjelaskan ke Toya kalau dia itu berbeda seperti Gira. Dia tidak tertarik sama sekali dengan Toya. Kemudian dia mengancam Toya untuk tidak menghalanginya, karena ada sesuatu yang harus dia lakukan sebelum dampak itu terjadi. Mendengar kata dampak dari perkataan kelas penguasa keempat itu, Toya pun dapat menyimpulkan kalau dampak yang ia maksud itu adalah fenomena di mana kelas penguasa itu ditarik kembali ke sebuah dimensi setelah beberapa waktu ada di dunia baru. Contohnya seperti Gira waktu itu. Menurut yang Toya ketahui dari Anne,
Dampak ini itu menjadi semakin lama karena mereka itu sudah mulai beradaptasi ke lingkungan di dunia baru ini. Dan hal ini membuat mereka itu jadi bisa lebih bebas melakukan segala hal selama waktu itu. Kita pun lalu memprediksi kalau mereka itu saat ini hanya bisa berada di dunia baru selama kurang lebih 30 menitan. Saat itu mengingat pertempurannya dengan Gira sebelumnya. Tapi meskipun begitu, itu tidak mengubah kenyataan kalau mereka itu sangat merepotkan. Jadi maka dari itu, Toya harus mengalahkannya di sini juga. Toya pun mengatakan ke kelas penguasa keempat itu, kalau Toya itu tidak akan membiarkannya melakukan sesuatu begitu saja. Lalu Toya pun menggunakan teleportnya untuk muncul di belakangnya, dan mencoba menebasnya menjadi 2 dari belakang kepalanya itu. Tapi sayangnya, yang kena itu hanya tangannya saja. Karena kelas penguasa itu berhasil menghindari serangan Toya. Dia dengan segera langsung menjauhi Toya, dan pada saat ini dia akhirnya benar-benar sangat terkejut dengan Toya. Dengan ini dia pun akhirnya paham kenapa Gira itu sangat antusias saat Gira itu membicarakan tentang Toya. Tangan kanannya yang terpotong itu pun kemudian tumbuh kembali dari bahunya. Lalu dia lagi-lagi mengatakan ke Toya kalau dia itu tidak tertarik dengan Toya. Dia pun langsung membalas, apakah kau cuma tertarik dengan Kor aja? Kelas penguasa keempat itu pun menjawab itu dulu. Namun sebelum Toya itu menanyakan apa maksud dari jawabannya itu, monster kristal tipe ikan tiba-tiba terbang ke arah Toya dan kelas penguasa itu. Kemudian kelas penguasa itu pun naik ke atas tipe ikan itu lalu menjauh dari Toya. Sambil terbang menjauhi Toya, kelas penguasa itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Yura. Dia mengatakan ke Toya kalau dampaknya itu akan segera tiba. Jadi maka dari itu dia itu tidak memiliki waktu untuk melawan Toya. Dan dia berjanji akan bertemu lagi dengan Toya di suatu tempat. Tapi walaupun begitu, Toya tidak bisa membiarkannya begitu saja. Jadi Toya pun mengejarnya menggunakan fly. Namun saat Toya itu berpikir berhasil menangkapnya, badan Yura itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya terang yang membuat pandangan Toya itu menjadi kabur. Dan saat Toya itu membuka matanya, Yura sudah menghilang. Toya pun mencoba mencarinya dengan HP-nya. Dan di antara 4 monster kristal yang berhasil HP-nya Toya temukan, 3 di antaranya itu ada di medan pertempuran. Yang artinya satunya lagi itu adalah Yura. Dengan keyakinan itu, Toya pun bergerak lurus ke lokasi itu. Setelah 5 menit kemudian, Toya pun melihat monster kristal tipe ikan yang dinaiki Yura sebelumnya, sedang menembaki Toya dengan lasernya. Namun keberadaan Yura itu sudah tidak ada di atasnya. Toya pun menghancurkan core monster kristal itu dengan peluru Brownhill plus kekuatan surgawinya. Toya pun lagi-lagi mencari Yura menggunakan HP-nya. Namun sayangnya HP-nya Toya itu tidak dapat menemukan keberadaan Yura. Dan ini Toya pun menyimpulkan kalau Yura itu telah secara paksa terkirim kembali ke luar dimensi karena dampak. Akan tapi karena jawaban yang Yura berikan sebelumnya itu yang sangat ambigu itu, Toya pun jadi penasaran gitu dengan apa yang Yura ingin lakukan. Apalagi dengan waktu yang sangat sedikit ini. Tapi tidak peduli seberapa banyak atau lama Toya memikirkan jawabannya, Toya tidak dapat menemukan jawaban itu. Namun entah kenapa perasaan Toya itu jadi tidak enak memikirkan hal ini. Dan ya sayang sekali untuk video kali ini. Gua akhiri dulu sampai di sini. Jika gua ada salah kata atau informasi, bisa dibenarkan aja di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, bisa di like dan jangan lupa subscribe-nya. Oke, see you next video and Okay, 3, 2, 1 1.好き好き